Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin motor Vario 125, Vario 150, PCX, ADP 150 itu sama saja prosesnya. Nah, di motor Vario 125 ini saya sudah melakukan proses pergantian bearing kruk as kemudian stang piston ya. Nah, langsung saja kita proses perakitan sampai dengan mesin hidup. Semuanya udah saya cek dan saya bersihkan. Oke, saat proses perakitan perhatikan kita pasang dulu di bagian dudukan crankcase sebelah kiri ya. Nah, untuk proses perakitannya kita bisa menggunakan metode tracker. Jangan sampai didagor-dagor ya teman-teman, tidak baik, kecuali dagornya ya benar, dagornya harus di bandul yang kirinya itu di bagian dalam. Jangan di bagian luarnya ini karena bisa membuat oleng. Kalau yang di bagian dalam itu bisa-bisa saja. Bisa dipanasin, bisa juga didinginkin. Jadi dimasukin freezer kruk asnya, nanti setelah beku dimasukin langsung mudah, jadi bearingnya nanti mengkerut. Kalau dipanasin berarti crankcase-nya mekar. Kalau di tracker tidak ada yang mekar, tidak ada yang mengkerut, langsung proses perekeran. Kasih pelumasan dan proses perekerannya juga harus benar, harus lurus ya. Kalau misalkan miring nanti bisa kegerus dudukan bearingnya tersebut. Nah, secara perlahan saja. Udah, kalau udah mentok udah jangan dipaksa, kemudian kita putar kencengin seperti ini 120 derajatan ya. Supaya apa? Supaya proses pengepresan ataupun trackernya ini lurus. Kalau misalkan gak lurus, jadi nanti goyang teman-teman, kruk asnya goyang. Nah, setelah itu kita buka kemudian kita putar, jangan sampai terjadi goyangan seperti ini di bagian kruk asnya tersebut. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini tidak terjadi goyangan ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah, kita posisikan seperti ini, lihat nih, perhatikan secara bersama, kita sama-sama di sini lihat. Ini balance banget. Kemudian langsung kita kasih lem. Untuk kasih lem cukup satu permukaan saja, nggak perlu dua-duanya. Nah, totol-totol saja seperti ini. Nah, jangan tipis-tipis, rada tebal saja. Kemudian 2 buah pin dowel. Jangan lupa permukaan dibersihkan dari oli-oli. Kemudian di bearingnya ini kasih oli juga ya. Nah, kemudian langsung kita pasang crankcase sebelah kirinya. Nah, usahakan pas lurus dengan pin dowel dua-duanya. Nah, oke, sudah lurus, tinggal kita rakit. Pasang baut-bautnya, yang panjang ada 4 biji. Nah, ini menjaga yang 4 panjang-panjang, kemudian ada sedang, ada yang pendek. Nah, kisaran bautnya itu jaraknya dari crankcase ke kepalanya itu 1 sentian ya. Jadi kalau lebih berarti kepanjangan, kalau pendek berarti kependekan, seperti itu. Nah, kemudian di bagian dalam mesin ini ada baut satu nih di dalam nih, di dalam dekat pompa oli ada satu ya, bautnya yang bening karena di dalam mesin gak bakalan kotor. Kemudian kita kencangkan secara rata menggunakan kunci 10T. Kencangkan secara merata dan silang ya, kalau pakai kunci torsi di angka 15 Nm. Nah, kemudian setelah kencang kita bersihkan lem-lemannya ya. Pas lagi basah gitu dielap, itu mudah banget. Nah, udah mantap. Kemudian pasang roda, pasang standar 2 supaya apa? Supaya mudah proses rakitnya seperti ini. Kemudian kita maju ke bagian rantai keteng, kita pasangkan dulu rantai ketengnya seperti ini terlebih dahulu ya. Setelah rantai keteng seperti ini tinggal kita pasang bagian ini penekan bearing kruk as, ada per dan ada penekannya ya. Itu supaya apa? Buat apa fungsinya? Supaya bearing kruk as sebelah kanan itu ketika RPM tinggi tidak ikut berputar. Jadi pengunci. Kemudian pasang lidah tensioner, pasang pen, kemudian di sini platnya itu untuk menahan pen, lidah tensioner dan per penekan bearing kruk as. Kemudian gunakan bautnya baut 8 kepalanya ya, yang pendek. Langsung saja kita kencangkan seperti ini, secukupnya saja. Nah, setelah ini kita bongkar dulu bagian pompa olinya ya, supaya teman-teman paham. Di bagian pompa olinya kita cek juga, takutnya ada kotoran, kerak-kerak bekas saya ngebersihin masuk ke lubang-lubangnya ya. Jadi kita cek aja supaya gak rompal bagian pompa olinya. Nah, kita gunakan kunci 8, kunci L5. Nah, diputar-putar sebenarnya udah lancar, tapi biar nggak ragu, gak penasaran, kita buka ya menggunakan kunci L5. Nah, di sini biar teman-teman juga pada tahu, pada paham ya. Nah, oke, tinggal kita copot aja langsung nih seperti ini. Nah, di sini ada bundar ya, semacam bintang tuh, ada 2 buah PCS, dibersihkan saja pakai bensin. Tuh dalamannya bagus ya, tidak kerak. Kita kasih oli. Kemudian ada 2 buah pin dowel ya. Nah, 2 buah pin dowel, hati-hati jangan sampai lupa supaya center.
langsung kita pasangkan ulang, tidak ada packingnya ya teman-teman, tidak ada packing, langsung kita kencangkan lagi. Nah ini teknik dasarnya seperti ini. Jadi pompa oli ini sangat penting sekali untuk pelumasan di bagian head ya, pelumasan noken as, pelatuk klep dan bearing-bearingnya. Oke, sudah terkencang, kita pasang gigi pompa oli plastiknya pas dengan coakan dan pen di bagian pompa olinya. Nah, oke, ini udah cukup. Kemudian setelah itu langsung kita coba putar-putar seperti ini, ikut berputar ya. Mantap, pastikan aman. Setelah itu tinggal kita pasang tutupnya ini. Nah, tutupnya ada pin double 2 biji. Kemudian o-ringnya kalau misalkan jelek ganti, kalau misalkan mau dipakai kasih lem juga tidak apa-apa. Seal kruk asnya bagus, tidak bocor, tinggal pasang saja. Kalau misalkan bocor ganti aja di luar ya. Kemudian bautnya di sini pasang dulu 4 biji, jangan pasang 6 biji. Soalnya yang depan itu yang 2 nanti belakangan. Jadi dia menahan kabel dan bersama dengan platnya. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10 dan baut 10 ya. Jadi usahakan bautnya jangan sampai pindah domisili. Karena beda panjang pendeknya ya. Jadi usahakan kalau mau diingat-ingat ya. Kalau mau diingat-ingat, kalau mau dipisahkan, pisahkan. Kemudian pasang ring standar 2 dan sepinya supaya tidak lupa. Seperti ini kita bengkokkan ke bawah. Nah oke, setelah ini tinggal kita ke bagian seal di bagian kruk as. Kita kasih oli di bagian bearingnya. Kemudian pasang seal kruk asnya. Kasih oli dulu pinggirnya ya. Setelah itu kita tekan pakai tangan juga boleh. Mau ditekan pakai kunci, gagang kunci pinggir-pinggirnya ya, jangan sampai tengahnya pinggirnya, sampai merata. Nah setelah pemasangan seal kita lanjut ke bagian filter oli ya, ada filternya dibersihkan ya, kemudian tutupnya ada karetnya. Kalau karetnya rusak udah nyepet, ganti aja pakai yang baru yang masih mekar. Kemudian kalau masih bagus ya tinggal kita pasang aja karena tidak bakalan bocor. Sebelumnya juga tidak bocor, kencangkan menggunakan kunci 17 secukupnya saja. Setelah itu kita pasang per standar 2-nya, tinggal dicongkel pakai obeng ataupun linggis ya, kalau bisa linggisnya masuk. Nah cukup aja congkel seperti ini dan berhati-hati takut ngejepret ya nanti karena banget, takutnya seperti itu. Nah oke, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang arm ya, di sini ada bos, kemudian armnya pasang pakai baut 14 mur 22 ya. Kemudian langsung kita rakit di bagian head. Kan di sini ada 2 buah ring di bagian bawah, jangan sampai terbalik. Yang rata itu di bawah. Kemudian seal klepnya kita ganti menggunakan yang baru, langsung kita pasang seperti ini. Langsung ditekan, langsung kunci ya, nggak bisa dilepas, aman, tenang, nggak bakalan lesot. Kemudian klep ini udah saya sekir dan sudah tidak ada terjadi kebocoran. Nah in dan X sudah saya bersihkan, intake dan exhaustnya. Kemudian ini per klepnya yang ada marking di atas, kalau nggak ada marking yang rapat di bawah, renggang di atas. Kemudian pasang retainer, pasang kuku klep. Langsung saja kita tekan menggunakan jempol kalau kuat, kalau nggak kuat pakai lap ataupun ban, pakai kunci sok bantuannya seperti itu. Nah kemudian di sini pasang sama halnya sama kayak tadi. Nah jadi kalau motor ini mah mudah lah pakai jempol. Kalau saya mah sering pakai jempol, nggak pakai alat apapun. Nah karena mudah, karena kuat ya, karena saya minum kopi. Kemudian noken as ya, ini bearingnya udah diganti dua-duanya, udah benar. Kita pasang posisi overlap dulu. Nah supaya masuk, setelah itu baru tinggal ditopin, kemudian pasang bautnya. Kalau misalkan pasang noken asnya posisi top itu nggak bakalan masuk teman-teman, mau sampai kapanpun juga harus posisi overlap. Kita kencangkan langsung ya bautnya. Nah kemudian kita posisi top. Kemudian di sini ada in dan ada X ya. Perhatikan jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah di video ini keliru teman-teman, lihat tuh. Saya simpan in di X di in. Nah ini contoh, sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah soalnya ada yang nanyain teman kita bagaimana cara menodong ataupun mengembalikan rocker arm in jadi di in, X jadi di X motor Vario. Nanti dilihat aja hasil akhirnya ya, ini cara yang salah dulu. Tapi jangan sampai keliru ya teman-teman, ada tandanya in disimpan di in, X disimpan di X, karena terlihat ada dekompresinya. Ada dekompresi, ada pennya,
tonjolan lah. Nah posisinya seperti ini mudah banget teman-teman ya, pasang baut-bautnya semuanya. Kemudian apa efeknya apabila terbalik seperti ini, jadi engkol keras teman-teman. Jadi sistem ADS ataupun dekompresinya tidak berfungsi. Dan si klep itu tidak napak sempurna, jadi rocker arm ataupun rollernya itu tidak napak. Jadi yang napak itu pennya doang, pen rocker arm. Nah oke, ini udah kencang dua-duanya. Nanti kita benerin lagi setelah di head ya. Kemudian ini water pumpnya ASI yang baru nih. Ini sudah baru ya, tuh tidak seret. Nah kita paskan dulu, coba masukin. Nah udah mantap teman-teman, pas ya, tidak terjadi seret karena udah saya amplas, sudah saya bersihkan sisa-sisa lem tersebut yang awalnya. Kemudian jangan lupa dikasih oli dulu supaya nggak soak ya. Jadi bearing-bearingnya, rocker arm itu ketika nanti hidup mesin nunggu naik itu mantap. Nah oke, setelah itu langsung kita lanjut ke bagian pemasangan bagian ring piston dulu. Nah perhatikan di sini, ini cara saya ya, mungkin berbagai mekanik beda cara, beda penempatan juga. Yang penting sih jangan sampai sejajar ya, celahnya itu bebas-bebas saja. Kalau saya dari dulu terapkan seperti ini, bebas mau di mana saja, tapi celahnya seperti ini. Nah ini ring cacingnya dulu di sini, celahnya ya. Kemudian ring oli yang tipis nih saya simpan di bagian bawah, jadi kurang lebih berapa derajat ya, sekitar berapa ya, 90 derajat gitu ya kalau menyiku. Nah disitulah pokoknya intinya. Nah di sini ada yang hitam, ada yang merah nih. Yang hitam itu ada tajam-tajamnya ya sudutnya, kemudian ada tanda, ada nama, ataupun kalau misalkan nggak ada nama nanti lihatnya seperti ini. Nah yang ada namanya, nomor disimpan di atas. Nah ini ring kompresi kedua. Nah ini ring kompresi satu, ini tidak ada tanda ya, tidak ada tanda top. Nah lihat nih di sini ada semacam jeglongan nih, coakan. Nah yang ada coakannya ini simpan di bagian atas ya, jadi jangan sampai terbalik kalau misalkan nggak ada nama ataupun tandanya. Ini nggak ada tanda nih, jadi posisinya seperti ini. Nah jadi menyilang seperti ini X nih saya mah nih. Oke, setelah kita pasang ring piston tinggal kita pasang spinnya. Supaya mudah pasang spinnya, kita pasang dulu pen pistonnya ya, supaya tidak jeglong lagi ke bawah murag. Nah kalau di sekat pan pakai pen piston mudah tuh, tinggal kita congkel menggunakan obeng min. Nah caranya masukinya seperti itu ya, teknik memasukkan sepinya. Oke, ini udah terpasang, langsung kita rakit ke bagian bloknya. Nah kita kasih nanti dulu ya, kita kasih packing dulu nih. Packing kertas, packing seng itu bagus-bagus saja. Kalau packing kertas gunakan yang bagus produknya ya, Puboru itu ya, itu udah rekomendasi saya. Nah setelah dipasang sepertinya pas dengan dua buah pin dowel nih, ada dua buah pin dowelnya. Kemudian kita pasang piston ya, lumasi dulu stang pistonnya. Nah kemudian apa sih fungsi pin dowel itu? Yaitu fungsinya sangat penting sekali supaya lurus center ya, jadi blok piston dan piston itu lurus. Kalau misalkan geser dikit nantinya miring ya, jadinya cepat baret di mana ausnya gesekan tersebut, seperti itu teman-teman. Kemudian kasih plastik untuk proses pemasukan spinnya ini ya, supaya tidak menceleng ke dalam. Nah oke, jangan lupa balem supaya tidak menceleng ke mulut. Nah oke, sudah terpasang, kita kasih oli langsung ya 10 masan. Di bagian blok pistonnya juga sama ya, oles-oles tipis aja. Nah seperti ini. Kemudian langsung kita pasang nih. Dan perhatikan ring pistonnya harus sesuai dengan selera kita tadi ya, posisikan lagi takutnya berubah. Nah cara memasukkan ring pistonnya, kita masukkan dulu celahnya. Nah nanti punggungnya ataupun pinggirnya yang kita tekan. Nah setelah masuk dua-duanya tinggal kita goyang-goyang aja seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai dipaksa, nanti ring cacing ataupun ring olinya bisa rusak. Rantai keteng tarik, kemudian tekan blok piston, kemudian langsung kita naik turunkan seperti ini untuk pengecekan piston sudah lancar ya. Kemudian siapkan lidah tensioner bagian bawah, saat memasukkannya harus pas. Ketika di wow seperti ini, yang belakang tidak ngangkat, sudah mengunci ya. Kemudian kita gunakan packingnya mau orsinil mau Puboru itu tidak masalah ya. Ini saya pakai Puboru ya teman-teman. Mau dikasih lem silahkan tipis-tipis saja, tapi jangan sampai menyumbat water jacket dan jalur oli. Nah meskipun tidak kasih lem itu tidak masalah ya, bagus-bagus saja. Nah kemudian pasang dua buah pin dowel yang ini untuk meluruskan ataupun center celah klep, coakan klep ke bagian klep, kemudian jalur oli, kemudian gigi sintrik ke bagian gigi sintrik bawah, dan rantai keteng bisa lurus. Kalau misalkan tidak ada pin dowel atas nanti geser. Langsung pasang bagian blockheadnya.
naplak sampai masuk seperti ini, tinggal kita pasang bagian ring-ringnya. Ringnya bolak-balik bisa saja ringnya. Kemudian murnya ini kuncinya pakai 14 ya, tapi murnya ini mur M8. Kemudian baut yang pinggirnya kita pasang dua-duanya. Nah setelah itu tinggal kita kencangkan dulu secara rata ya. Nah di sini saya gunakan torsi ya. Saya torsi di angka 24,5 sampai dengan 25. Nah, supaya rata ya teman-teman, karena ini radiator. Takutnya kalau kekencangan nggak rata nanti takut bocor gitu ya, melentang. Kalau pakai torsi aman, baut mur nggak bakalan dol ataupun selek ataupun patah. Sedangkan yang pinggirnya saya torsi di angka 15 Nm ya, cukup sekali truk udah cukup. Nah seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita proses pengetopan ulang ya. Nah di sini spin magnet ke depan itu sebenarnya udah top, tapi bisa kita lihat di bagian magnet, garis magnet itu harus sejajar dengan garis yang di bagian crankcase. Nah harus sejajar seperti itu, tandanya sudah top. Top itu apa? Piston berada di titik mati atas. Nah ini garisnya sejajar. Kemudian posisi noken as posisi bebas, jangan sampai menekan klep apalagi overlap. Nah cara pemasangannya sistem triknya seperti ini. Lihat, ketengnya ke belakangin noken as dulu, kemudian gigi sintriknya masukin lewat depan. Nah setelah masuk ke belakangin dikit, rantai keteng diangkat sampai masuk ke gigi sintrik. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah ini sambil kita tekan lidah tensioner atas. Nah ini kurang top. Nah sedikit lagi. Nah cara gesernya ya tinggal digeser, caranya mudah banget, tinggal kita keluarin, kita geser, angkat rantai ketengnya satu mata sampai dengan top. Nah ini udah top, ini udah sejajar teman-teman. Langsung kita pasang bautnya. Nah pasang bautnya langsung pakai kunci ya, jangan ditodong pakai tangan nanti jatuh. Nah gunakan kunci L4. Nah dua-duanya langsung kita kencangkan. Jangan dulu dikencangin, tidak masalah. Nanti kita pasang dulu lidah tensioner penekan otomatisnya. Nah di sini kita putar, buka pakai obeng ketok PH3 ya, putar ke kanan sampai ngunci, pasang packing. Mau dikasih lem silahkan, langsung pasang. Nah bautnya langsung kita kencangkan langsung. Nah setelah kencang, tinggal kita putar lagi lidah penekan tensioner otomatisnya. Kita putar ke kiri sedikit aja, nanti juga nekan otomatis. Nah kita cek rantai keteng udah kencang, baru kita bisa kencangkan ya. Menggunakan kunci L4. Saya pakai torsi 15 Nm karena baut kecil tapi bautnya baut kuat baja. Nah oke, udah cukup kuat teman-teman seperti ini. Nah tinggal sekarang pasang tutup ataupun bautnya, ada o-ringnya ya supaya nggak cas. Oke, tinggal kita putar-putar, sekali putaran aja ini udah mantap nih. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya, teman-teman harus minum segelas kopi supaya ingat. Nah kemudian sekarang tinggal kita melakukan proses pertukaran rocker arm ya, karena sebagian dari teman kita ada yang nanyain, mungkin ada yang lupa ataupun salah ya, jadi nggak perlu ditodong-todong, nggak dibongkar teman, cukup ditodong gitu ya. Nah caranya seperti ini, tinggal kita buka pengunci bautnya seperti ini, kemudian tinggal kita tojos ya, pakai apa saja. Nah sekarang tinggal kita tukar teman-teman, mudah banget ya, mudah, paling mudah ini Vario. Kalau misalkan tukar rocker arm ini beda dengan beat. Kalau beat itu harus buka baut tusuk satenya, buka gigi sintriknya, kalau Vario enggak. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi jangan sampai keliru ataupun gagal paham ya, malaweng. Nah ini di video ini jadi dua manfaat ya, cara todongnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, langsung saja kita kencangkan seperti ini teman-teman. Nah oke, setelah kencang langsung kita setel celah klepnya. Yang in kita setel 0,010 ya, yang X 0,015. Pokoknya disesuaikan aja, itu standar ya, 0,010, 0,015. Mau dikasih 0,05 itu silahkan, yang X 0,010 silahkan. Nah kita setel seperti ini. Kita gunakan alat khusus, gunakan kunci 9 ya. Nah oke, udah cukup yang atas. Kemudian tinggal kita setel yang bawah.
Nah yang bawah, jadi cara penyetelannya ketika kita kencengin murnya, jadi si pulernya itu nggak jatuh. Nah itu udah pas. Mau dibikin seret, mau dibikin longgar silahkan, tidak masalah. Nah oke, sudah dikencengin semuanya, tinggal kita pasang baut dulu ini ya. Oli udah kita masukin dulu ya teman-teman, baut oli udah dipasang. Nah kita cek olinya nih. Nah olinya kita cek di sini. Nah harus sampai keluar dari atas sini nih. Nah kita putar beberapa waktu, beberapa detik, menit ya. Nah untuk cek, nah sudah keluar teman-teman tuh olinya ya. Nah olinya sudah keluar. Kemudian ini water pump yang baru, tinggal kita rakit ya, termostat, selang-selangnya kita rakit. Nah oke, langsung kita masukkan. Nah lihat di sini coakannya harus pas dengan dudukan noken as. Mau pakai piling boleh, mau ikutin tanda juga boleh. Kalau misalkan nggak masuk, nggak pas ya seperti ini. Contohnya dia gaplak ya. Jadi kita harus pas-pasin. Nah kalau udah masuk mah udah enak teman-teman. Nah ini udah masuk plak tuh, udah mantap ya. Nah oke, sudah terpasang. Kemudian bautnya jangan sampai salah domisili nih, baut 8 nih, yang ada topinya rada lebar nih seperti payung. Nah itu untuk cabang 4-nya. Kemudian ini baut 10 ada 3 biji, cuman ini udah diganti satu nih, bekas bawaannya nih. Lihat nih. Mau diganti juga tidak masalah, yang penting panjangnya itu sama. Nah langsung saja kita kencangkan secara silang seperti ini ya. Nah kencangkan, keempat bautnya semuanya dikencangkan penuh perasaan saja di sini mah. Nah kemudian yang atas kita gunakan kunci 8T. Nah untuk di bagian o-ring cabang 4 ataupun di bagian water pump mau dikasih lem silahkan, tapi lemnya lem sealer ya. Mau dikasih oli doang silahkan, tidak apa-apa, karena tidak bakalan bocor. Oke langsung kita coba putar, ringan seperti ini, mantap ya teman-teman. Nah udah. Kemudian sekarang tinggal kita pasang bagian selang yang bagian bawah. Nah seperti ini. Kemudian untuk posisi kleman nih, kleman penguncinya. Jadi harus didudukannya ya sesuai dengan pertama pasang. Soalnya kalau misalkan melenceng, dia nggak ngepres, nantinya suka ada bocor. Jadi harus pas nih. Saya paskan lagi dengan dudukan yang utama tuh. Jadi seenaknya karena ada bekas-bekasnya tuh di situ. Saya seperti itu kan teman-teman. Karena kalau misalkan tidak seperti itu kan terkadang suka ada yang bocor. Oke, semuanya sudah terpasang, tinggal pasang tutupnya ya. Tutupnya ada pasang o-ring, kemudian bautnya baut 10. Langsung kita pasang semuanya ya, jangan sampai tertukar. Maka dari itu ketika proses pembongkaran diingat ataupun sediakan wadahnya masing-masing, head magnet seperti itu supaya tidak tertukar pindah domisili. Kalau misalkan teman-teman pilingnya bagus, mau disetuk kardus juga tidak masalah. Nah kita kencangkan cara silang seperti ini teman-teman. Kemudian langsung kita pasang koil ya. Nah koilnya seperti ini. Nah bautnya juga pendek nih, pendek-pendek ya. Nah ada 3 biji, di depan 2, di belakang 1. Kemudian soket O2 nya dipasang lagi nih. Nah kelipannya dimasukin di sini. Kemudian dudukan soketnya kita masukin. Nah udah mantap, langsung kita kencangkan saja. Kemudian busi kita ganti ya. Usahakan businya menggunakan kode R yang ada resistor, jangan pakai non resistor ya, itu tidak baik untuk sistem injeksi. Menggunakan yang R ataupun standar. Oke, setelah kita satukan mesin dan rangkanya, nah seperti ini, sepul langsung kita pasang, jadi mudah ya. Jadi kita nggak perlu copot-copot soket sepul, itu tidak perlu, caranya mudah sekali. Jadi sepulnya diem di rangka, jadi dibongkar di sini dulu. Sama soket-soket TPS, ICP semuanya kunci. Bautnya baut L5 ya teman-teman. Nah kencangkan aja cukupnya. Kalau pemula jangan pakai impact ya, lebih baik manual. Kemudian CKP baut L yang ada topinya. Nah kemudian di sini ada plat nih teman-teman. Nah platnya nyatu sama kabel nih, kabel. Kemudian bautnya sama yang kayak tadi 4 biji. Langsung saja dikencangkan semuanya. Nah setelah kencang seperti ini, kemudian tinggal kita pasang ini nih bracket nih. Nah bracket kabel dan dudukan klip-klipnya. Bautnya baut 10 pendek. Jangan lupa ngopi teman-teman.
Nah, jadi untuk teman-teman yang mau tahu proses pembongkarannya ada di video sebelumnya. Cari aja di profil ya. Pokoknya lihat kondisi mesinnya dan suara sebelumnya dan ini setelahnya. Perhatikan ya. Kemudian pasang soket ECT ya, engine cooling temperature. Nah, kemudian sekarang tinggal kita pasang magnet. Kemudian pasang ring, pasang mur, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Cukupnya saja. Kemudian pasang kipas. Nah, cara pasang kipasnya juga tidak sembarangan, harus pas ya. Nah, di situ kan ada tanda top, ada tanda segitiga dan coakan. Itu coakannya sejajar dengan garis top. Dan noknya itu harus pas di tengah lubang yang besar. Kalau misalkan bergeser dikit dia miring, jadi nggak bakalan masuk, harus benar. Pasang bautnya yang pendek-pendek, jangan yang panjang ya. Nanti kalau yang panjang bisa merusak lilitan spool, jadi gores-gores rusak akhirnya. Jadi harus sesuai. Kemudian langsung kita pasang bagian radiator. Kita masukkan dulu selang atas ataupun bagian bawah, mau bersamaan juga bisa. Jangan lupa sambil udut ngopi teman-teman supaya paham. Nah, selang dari tangki cadangan kita masukin juga. Nah, oke, sudah masuk. Kemudian ini bautnya yang ada ringnya. Kita pasang semuanya secara silang dan merata ya. Nah, di sini paham ya, pasang baut aja mah paham. Kemudian langsung klemannya disesuaikan. Nah, kleman. Nah, kemudian teman saya itu lagi pasang mur ya, mur as, arem. Nah, yang atas semuanya disesuaikan dengan posisi semula klemannya. Nah, kemudian langsung kita pasang, ini ada bonit ya, bonit jangan sampai terbalik. Nah, kalau seperti ini terbalik. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, karena nanti ada karet di bagian manipul atas. Nah, di sini langsung pasang TB dan manipulnya, baut-bautnya kita pasang lah, udah terpasang ya, ECT, soket, injektor, selang injektor, TPS, ICP, O2, coil, kemudian ke speedometer, kabel massa sudah dipasang. Kemudian langsung kita isi air radiatornya. Nah, isi aja sampai penuh. Nah, kalau misalkan starternya jalan kuat, ini akinya langsung bisa di starter tidak masalah. Namun ini karena nggak kuat akinya ya, jadi saya langsung proses perakitan bagian CVT supaya bisa diengkol. Nah, di sini rollernya udah di mix ya, standar dan 10. Jadi kita silang lagi seperti ini. Jangan sampai terbalik, pemasangannya yang ada teflon itu berlawanan arah jarum jam. Nah, pasang platnya, slidernya. Kemudian kita kasih stemplet sedikit aja di sini nih, stemplet. Kemudian pasang bos. Kemudian langsung kita masukkan. Kemudian langsung kita pasang bagian panbelnya dulu. Nah, setelah panbel kita posisikan seperti ini ke depan supaya saat proses pengencangan tidak terjepit dan mur itu kencang sempurna. Langsung pasang kipasnya. Harus sampai masuk. Setelah masuk kipasnya langsung kita pasang gigi engkol dan ring. Nah, gigi engkol, ringnya yang kecil. Nah, seperti ini. Kemudian ada mur. Langsung kita kencangkan secukupnya. Oke, kemudian langsung kita pasang bagian puli sekondari. Nah, semuanya udah kita semprot-semprot, bersihkan ya. Kondisi bagian CVT itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Kemudian pasang mangkok, kemudian ring. Dan posisi murnya jangan sampai terbalik, yang ini ya, yang rata disimpan di dalam supaya tidak terjadi keolengan. Jadi bos kuningan awet, tidak cepat oblak. Nah, oke, setelah itu kita kencangkan, kemudian langsung kita pasang bagian tutup CVT-nya ya, blok CVT-nya seperti ini. Kita kencangkan aja pakai baut 1 ataupun 2 ya. Kemudian kita engkol dan hidupkan. Nah, oke, setelah kita hidupkan seperti ini, kemudian kita lihat di bagian radiator ya, airnya kalau kurang tambahin lagi. Jadi kita bisa proses pengecekan di sini nih. Jadi jangan dulu ditutup ya radiatornya. Jadi kita cek apakah bersirkulasi atau tidak, kemudian ketika digas sedikit ada semburan atau tidak. Kalau misalkan ada semburan, kemudian tidak mengalir ya. Nih saya bahas dulu, kalau tidak ada semburan,
berarti packing decksel tidak bocor. Kalau misalkan ada semburan berarti ada yang bocor di packing deckselnya ya, kompresi bocor itu. Kalau misalkan nggak bersirkulasi berarti termostat itu macet ya, nanti bisa overheat motornya. Nah, sedangkan di sini air radiator sudah bersirkulasi ya, itu kurang kita tambahin, kurang tambahin, seperti itu teman-teman, dicek-cek terus. Nah, dan kondisi mesin sekarang udah halus ya, beda dengan yang pertama kali teman-teman. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Dan ini untuk motor ini sedikit keras karena knalpot racing ya. Nah, di video ini motor sempat habis bensin ya. Jadi nunggu dulu, kita beli bensin, kemudian isi bensinnya langsung kita hidupkan terus. Pokoknya dicek air radiatornya kurang lebih 3 menitan ya, 3 menit, jangan dulu ditutup. Dicabak-cabak, airnya harus hangat seperti itu, kurang tambahin seperti itu teman-teman. Nah, jadi sampai di sini paham ya teman-teman, mudah, jadi istilahnya gampang lah, karena ini ilmu gratis buat teman-teman yang sekolah, bisa lihat video ini langsung bisa. Stasioner kita atur-atur ya semuanya. Nah, kalau udah tinggal kita pasang filter udara, semuanya dicek-cek lagi lah ya, pastikan jangan langsung dikeluarin gitu. Baut rem, selang rem gitu ya, pasang semuanya. Nah, ini kurang lebih kita cek juga di sini hampir 3 menit lebih nih teman-teman untuk melihat air radiator tuh ya. Tidak ada masalah ya teman-teman, tidak ada ngebudah, ngebluk-bluk. Kalau misalkan ada masalah itu suka nyembur ke luar ya, lebar, gitu ya. Namun ini mah tidak ada masalah teman-teman. Tuh, aman ini mah. Itu lambernya bukan karena ada masalah, itu getaran tuh karena penuh ya. Nah, udah jangan sampai lebih dari 3 ataupun 5 menit, nanti pada keluar nyemprot ya karena panas di dalamnya. Nah, jadi ini udah mantap teman-teman. Suara motor sudah halus. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.